Hello, good evening everyone. So welcome to Bimbel Bebas 17 with me, Miss Egi. Nah, jadi untuk adik-adik boleh open kamera supaya Miss bisa melihat apakah kalian benar-benar bersama Miss atau tidak. Boleh sewaktu dalam pembelajaran, sambil makan ataupun sambil minum tidak apa. Yang penting memperhatikan. Boleh Zahwa open kamera. Hello Zahwa, are you there? Can you hear my voice clearly Zahwa? Apakah terdengar suara Miss Zahwa? Hello? Oke, I think you are in Zoom ya. I hope it. Semoga Zawa masih di Zoom. Oke, I would like to share screen before. Nah, di sini Miss akan membahas tentang materi yang sebelumnya dan di sini kita akan membahas tentang sedikit soal PKA ya. Mungkin sudah disampaikan sebelumnya, but I would like try to repeat once again jika masih ingat mungkin. Oke, di sini untuk apakah sudah terlihat share screen-nya? Oke, ini sudah terlihat share screen-nya. Nah, adik-adik boleh menyiapkan pulpen atau alat tulis lainnya untuk mencatat ya. Nah, apakah sudah terlihat adik-adik? Oke, di sini agak dibesarkan. Nah, di sini adik-adik you can see for the first one, this is ada kisi-kisi resmi TKA ya. Untuk yang pertama, di sini tuh ada jenis tag yang akan sering muncul di TKA. Untuk teks yang pertama, di sini ada descriptive text dengan kunci mendeskripsikan orang, tempat, ataupun benda. Nah, biasanya kata kunci untuk descriptive text itu sendiri, itu dia menggunakan simple present tense. Untuk jawabannya pasti to describe, begitu ya. Kemudian, untuk kata kunci descriptive text selain simple present tense, adik-adik juga ada adjective. Do you know adjective, adik-adik? Din, mungkin, hello, what is your name? Can I ask you? Din, D-Y-N, are you here? Are you there? Din? Oke, jadi adjective adalah kata sifat. Jadi perlu diingat ya adik-adik untuk descriptive text itu biasanya kata kuncinya ada simple present and adjective like that. For the second one in here is recount text. Jadi tujuan recount text di sini adalah menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa. Nah, di konteks sendiri itu biasanya menggunakan kata sambung. Kata kuncinya yang pertama kan kalau descriptive text tadi menggunakan simple present, kalau di konteks ini menggunakan simple past karena dia menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa masa lalu seperti itu ya adik-adik. Kemudian di konteks itu menjelaskan kata sambung dengan menggunakan kata then. Kemudian after that, ada yang tahu artinya after that mungkin Zahwa atau Din? After that it mean setelah itu. Kemudian juga ada finally. Finally ada yang tahu finally artinya apa? Akhirnya begitu. Oke, good. Yang ketiga di sini ada narrative text. Nah, di sini kalau narrative text itu identik dengan cerita atau alur tokoh dan konflik. Kata kuncinya di narrative text itu ya. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu contoh dari narrative text itu apa? Zahwa atau Din mungkin? Hello, Zahwa or Din. Jadi untuk narrative text itu ada kata kunci once upon a time, gitu. Once upon a time, begitu. Kemudian di sini ada procedure text. Procedure text itu langkah-langkah melakukan sesuatu. Kayak how to make noodle, how to turn on laptop, like that ya. Itu ada kata kunci kalimat perintah atau imperative sentence namanya. Dan yang terakhir untuk jenis teks di sini ada analytical exposition atau teks argumentatif yang berisi tentang argumen, opini seperti itu ya. Biasanya itu seperti berita-berita atau memberikan pendapat secara logis. Kata kuncinya untuk analytical exposition text itu tuh ada present tense begitu. Nah, untuk nomor satu ini jenis teks, apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik sebelum kita berpindah ke unsur kebahasaan dan grammar? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, jika belum, we can move to number 2 ya, nomor 2. Sebelum kita ke soal kita ke sini dulu. Nah, di sini yang nomor 2 di sini ada unsur kebahasaan grammar. Nah, pasti kalau grammar sama vocabnya pasti itu aja ya yang muncul di TKA yang pertama. Di sini tuh ada tense ya. Jenis-jenis yang kalian kuasai tense itu ada
present, past tense, begitu ya. Kemudian present perfect seperti itu. Kemudian untuk yang kedua di sini ada passive voice and conditional sentence. Nah, adik-adik tahu passive voice and conditional sentence itu yang ada kata kuncinya if. Ada 3 type, ada type 1, type 2, type 3. Kemudian yang di sini yang ketiga itu ada subject verb agreement. Nah, di sini subject verb agreement itu harus sesuai dengan subjek. Jadi kalau subjeknya I, kira-kira verbnya bagaimana adik-adik? Nah, kalau subjeknya I, berarti verbnya menggunakan to be am, kemudian diikuti oleh verb yang plural atau tidak diikuti oleh huruf S. Kemudian di sini yang keempat itu ada preposition, artikel on, the, pronoun, dan idiom. Nah, pasti kalian sudah familiar sekali kan dengan penggunaan an, atau the begitu. Hello Zahwa, Dian, Salsa, are you there? Bisa mendengar suara Miss? Boleh kasih react raise hand jika tidak bisa menyalakan mic. Oke, bagus Dian. Nah, jadi untuk yang terakhir unsur kebahasaannya di sini tuh ada kosakata yang sering diujikan seperti daily activity begitu ya. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada pemahaman bacaan. Nah, adik-adik pasti kalian untuk soal TKA nantinya akan banyak sekali soal-soal bacaan dalam bentuk paragraf. Nah, bagaimana sih tips dan triknya dalam mengerjakan dalam waktu yang singkat tanpa membaca paragrafnya? Yang pertama di sini menemukan ide pokok teks. Nah, ide pokok teks ini biasanya kita temukan di awal paragraf ya, atau di awal kalimat di paragraf 1. Jadi untuk langkah yang nomor 3 ini kalian baca soalnya dulu. Setelah kalian membaca soal, kalian langsung melihat ke bacaannya. Tanpa membaca pun kalian pasti sudah mengetahui ide pokok itu pasti ada yang di paling atas di paragraf awal begitu ya. Kemudian di sini yang ketiga itu ada menyimpulkan informasi tersirat atau inference. Kira-kira adik-adik ada yang punya pengalaman tentang menyimpulkan informasi tersirat mungkin? Nah, kalau untuk menyimpulkan informasi, biasanya itu ada di akhir kalimat ya, atau di akhir paragraf di kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga ini menganalisis hubungan antara teks, sebab akibat, tujuan, hingga perbandingan ini ya. Nah, ini tergantung dengan bentuk jenis teksnya tadi. Ada berapa kira-kira adik-adik? Adakah yang masih ingat? Mungkin kalau tidak bisa on mic, bisa diketikkan di kolom chat ya, begitu. Oke. Tadi ada descriptive text, narrative text, procedure text, dan di konteks. 4 teks tersebut nantinya akan sering muncul di soal TKA. Dan yang terakhir di sini itu ada mengidentifikasi detail penting dari teks bacaan. Nah, biasanya kalau identifikasi detail penting itu seperti kayak key dari soalnya, kemudian ada antonim, sinonim, seperti itu ya adik-adik. Dan yang terakhir pastinya kalian sudah latihan soal juga ya. Untuk format soalnya di sini umum, ada pilihan ganda dengan soal yang sangat mudah. Kemudian untuk yang kedua di sini ada pilihan ganda kompleks, itu dari A sampai E, itu ada distraktor alias penggecoh soalnya. Kemudian yang ini, yang ketiga itu benar salah, true or false berdasarkan bacaan. Nah, ya untuk yang format soal ketiga ini kalian harus benar-benar membaca soal secara teliti. Tapi adik-adik tenang, di sini Miss akan ada tips trik tersendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada soal listening atau dialog monolog secara singkat gitu. Nah, daripada kalian bingung, kita langsung aja praktek ke soalnya ya. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan kah adik-adik dari jenis soal, kemudian grammar, kemudian cara membaca, sampai format soal, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita berpindah ke soalnya? Boleh kasih react jika tidak bisa on mic mungkin. Oke, Miss yakin kalian bisa. Oke, good. Dian, thank you. Oke, di sini kan ada soal nih nomor 1. Nah, gimana sih cara ngerjain yang cepat, tepat, dan tidak buang-buang waktu begitu ya. Nah, di sini Coach Miss akan ada tips dan triknya. Tips yang pertama, kalian baca soalnya dulu sebelum kita baca bacaannya ya. Nah, di sini kan ada soalnya yang ini ya. Nah, ini Coach Miss kasih tanda kuning. Nah, di sini soalnya ada ini.
Based on the information in the passage, what is the main idea being emphasized? Nah, di sini ada kata kunci main idea. Miss kasih itu ya, bold, garis bawah. Oke. Nah, main idea tadi di mana adik-adik? Masih ingat mungkin adik-adik kalau main idea itu ada di kalimat 1, paragraf 1 begitu ya. Ini kan memang ada satu paragraf. Biasanya kalau main idea itu ada di kalimat awal begitu ya adik-adik. Nah, jadi cara menjawabnya di sini itu yang pertama, kan ini ada many environment scientists argue that the effect of climate change are not limited to rising global temperatures, but also include extreme weather, even such as hurricanes, flood, and drought. Nah, di sini kan ada kata pertama. Nah, untuk cara jawabnya yang pertama, di sini begini. Ini coach kasih warna, Mbak kasih warna biru. Ini cari jawaban dari A sampai E yang banyak mengandung kata ada di kalimat ini, kalimat awal. Misalnya yang A ya, international agreement have no impact on climate change. Nah, di sini kan cuma ada kata kunci climate change ya, adik-adik. Kemudian untuk yang B, climate change only increase global temperature. Nah, di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama ada climate change, kemudian di sini ada global temperature, ada 4 ya. Kemudian untuk yang C, developing countries suffer the most from climate change. Nah, ini cuma ada kata kunci climate change gitu. Kemudian yang D, di sini ada economic growth and environmental sustainable open conflict. Nah, di sini ada kata kunci environmental. Kemudian ada kata kunci apa lagi adik-adik? Ada kata kunci apa lagi? Konflik apakah ada? Tidak ya. Growth juga tidak. Berarti jawaban yang D enggak. Nah, terus yang di sini, yang A, Hurricanes and flood are unrelated to climate change. Wait. Nah, di sini ada flood. Kemudian ada apa lagi adik-adik? Climate change. Ya, good job. Ada climate change. Nah, di sini kira-kira dari A sampai D jawabannya yang mana? Economic growth and environmental sustainable open conflict. Kemudian yang A, international agreement have no impact on climate change. Padahal di sini many environmental scientists argue that the effect of climate change are not limited to rising global temperatures. Berarti kan berdampak ya. Jadi jelas jawaban yang A kurang tepat. Kemudian yang B, climate change only increases global temperature. Padahal climate change di sini tuh nggak cuma increase global temperature, tapi juga extreme weather juga ya. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, developing countries suffer the most from climate change. Apakah di sini ada kata-kata countries? Padahal di sini tuh many environmental, not only countries. Oke. Yang D, economic growth and environmental sustainable open conflict. Selalu konflik. Apakah jawabannya D? Kemudian yang A, hurricanes and flood are unrelated to climate change. Alias hurricane sama flood itu tidak terkait dengan climate change, padahal di sini extreme weather even such as hurricanes, flood, and droughts itu berkaitan. Jadi kira-kira adik-adik jawabannya mana? Oh, ini ada 3 chat. Tidak terlihat chatnya. Iya, bagaimana Zahra? Boleh dikasih ketik begitu ya. Main idea being emphasis. Nah, di sini jadi jawabannya yang nomor 1 kira-kira yang mana? Ini, many environmental scientists argue that the effect of climate change are not limited. Itu yang berarti perubahan iklim itu tidak hanya soal suhu, tapi juga bencana alam seperti banjir, kekeringan. Nah, itu dijelaskan di kalimat kedua bahwa negara industri lebih memilih pertumbuhan ekonomi daripada menjaga lingkungan. Jadi jawabannya yang D ini ya, maaf.
Jadi jawabannya yang D ini, economic growth and environmental sustainable often conflict. Ini mungkin tidak ada di paragraf atau kalimat awal, tapi di sini itu ada di kalimat ini nih. Nation continue, wait. Nah, di sini adik-adik bisa melihat, karena di awal kalimatnya itu tidak ada, ini main idea itu bisa jadi ada di akhir kalimat atau is as kesimpulan. Sampai sini untuk nomor 1, adakah yang ingin ditanyakan? New. Ya, good job. Jawabannya D. Thank you, Zahwa and Dian. Oke, kira-kira itu ya untuk yang nomor 1. Is there any question from here? Adakah pertanyaan? Boleh diketik ya, jika tidak bisa unmute. Mungkin. Nah, ini udah ada explanation-nya, jawabannya yang D. Kemudian, untuk yang nomor 2 di sini. Ini ya, kita cari langsung ke soalnya. What should student do according to the lecture? Apa yang harus siswa lakukan, mahasiswa lakukan berdasarkan perintah dari dosen. Oke. Nah, cara cepatnya ini tuh pasti ada suggestion ya. Lihat kata perintah dari pembicara. What should student do according to the lecture? Jadi kita lihat dari teks ini tuh kata perintahnya itu ada kata kunci and sama both. Kira-kira adik-adik sudah menemukankah kata kunci and sama both? Kira-kira ada di kalimat berapa? BOTH sama M. Nah, both ini itu ada nih di akhir kalimat. Kemudian yang N, di mana kira-kira yang N? Ini, di sini juga ada N. Nah, adik-adik, jadi nomor 2 jawabannya mana? Ada yang tahu mungkin? Kita cari dari kata kunci itu ya, seperti nah, nih kita lihat yang A. Use it as frequently as possible to share information. Ini nggak ada kata kunci and sama both ya. Kemudian yang B. Avoid it completely to prevent misinformation. No. Yang C, focus only on the benefit and ignore the risk. Okay. Kemudian yang D, analyze both positive and negative impact before deciding. Dan yang terakhir, A, consider it as the best tool for education without limitation. Itu. Kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. Lagi-lagi Zawa dan Dian ini menjawab lagi ya. Oh, no. Jadi untuk jawaban yang nomor 2 itu masih sama ya. Yang D jawabannya. Coach Miss kasih garis bawah. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Kalau Miss membingungkan atau terlalu cepat, boleh kasih itu ya, apa? Di chat if you don't unmute. Ini kenapa kok kata kuncinya bisa ada and sama both? Nah, di sini kenapa kok bisa ada kata kunci and sama both? Karena and sama both merupakan kata penghubung. Dan di sini untuk kata kunci soalnya itu, kan di sini ada what should student do according to the lecture. Yang berarti apa yang harus siswa lakukan berdasarkan perintah dari dosen. Nah, kata-kata perintah itu ada kata kunci, kata-kata penghubung seperti and, both, then, after that, seperti itu. Karena and dan both dalam konteks ini itu sebagai kalimat perintah atau imperatif kalimat tadi. Jadi untuk menjawab soal seperti ini namanya information text. Itu ada kata kunci, kata-kata penghubung. Dan di sini di soal juga dijelaskan what should student do. Nah, apa yang siswa kerjakan begitu kan? Berarti kalau apa yang siswa kerjakan merupakan bagian dari kalimat perintah. Nah, kata kunci untuk kalimat perintah sendiri itu ada kata penghubung, ada and, ada both, kemudian ada after that, seperti itu. Apakah masih bingung, Zahwa? Yang lainnya mungkin? Is there any question? No? Is it clear enough for you, Zahwa? Oke, good job Zahwa, thank you. Oke, mungkin kita bahas nomor 3. Nah, di sini yang nomor 3 ya. Wow, jawabannya sama-sama semua. Lantas bagaimana cara menjawabnya? Kita baca dulu soalnya. Nah, ini soalnya kan ada which of the following option makes the sentence grammatically correct. Nah, kalau seperti ini sarannya dari Miss itu kan di sini ada kata kunci grammar ya. Nah, kalau grammar itu kata kuncinya ini aja SPOK alias subject, verb, predikat begitu. Wait. Ini ikut kasih tebal ya. Jadi nggak perlu nih kalau ada grammar seperti ini, kalian tidak perlu membaca teksnya. Kalian lebih langsung ke lihat ini aja.
ke jawabannya ini ya, dari A, B, C, D, E. Yang pertama kita cari itu adalah subjeknya dulu. Sebentar, Miss cari ini teksnya. Nah, ini untuk yang pertama dilihat itu subjeknya dulu. Subjek. Nah, di sini karena don't doesn't. Karena ini subjeknya itu ada governments, governments-nya ada S-nya banyak, berarti dia pakai doesn't ya, doesn't. Atau don't mungkin. Nah, kemudian setelah itu ada lagi adik-adik apa setelah subjek, doesn't, don't, kira-kira? Verb. Ya, good. Bagus, Zahwa. Ada verb. Kemudian setelah verb apa? Objek. Yap, betul sekali. Di situ ada objek. Objek seringkali itu komplement. Maksudnya ke komplement ya. Objek itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, ataupun keterangan lainnya. Nah, di sini kan subjeknya ada many governments, ya kan? Sama A sampai E kita lihat di sini. Kemudian di sini ada kata kunci ini ya. Miss kasih, wait. Miss kasih itu. Kasih tanda di sini ada S-nya. Kalau ada S-nya, itu berarti kira-kira lebih dari satu atau satu? Kalau ada S-nya, berarti kira-kira lebih dari satu atau satu? Lebih dari satu. Iya, good job. Nah, kalau lebih dari satu, di sini ada many governments, itu pakainya doesn't atau don't ya? Kan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, adik-adik, walaupun di situ government, pemerintahan, itu pasti pakainya yang don't. Berarti jawaban yang doesn't alias A, C, sama E, nggak usah dipilih. Pilih jawaban yang B sama D. Jadi don't. Kemudian setelah don't itu ada verb. Nah, kira-kira verbnya yang mana nih yang antara B dan D? Invest pakai S atau invest biasa? Yang mana? Nah, di sini kan ada invest. Investnya ada S-nya. Nah, bisa lihat di sini nih. Terus di kalimat awal nih. Nih ya, yang puts. Nah, di situ. Yang mana kira-kira? Yang nggak pakai S. Ya, betul sekali. Begitu ya. Jadi, jawabannya untuk yang nomor 3 itu yang D ini. Good. Jadi, ini subjek, doesn't atau don't, kemudian verb, kemudian objek. Nah, di sini many governments, quotes tulis ya. Many governments itu termasuk subjek. Many governments. Nah, karena di situ government-nya banyak, alias ada S-nya, jadi kita di sini pakai don't. Kenapa kok yang ada S-nya itu pakai don't, sedangkan yang nggak ada S-nya pakai does? Karena yang ada S-nya itu menandakan jamak atau lebih dari satu, sedangkan yang tidak ada S-nya itu berarti satu atau tunggal begitu. Kemudian di sini ada verb-nya. Kenapa kok di sini verb-nya tidak ada S-nya? Ada yang tahu mungkin? Ini invest itu termasuk verb ya. Kemudian di sini enough funds itu dia termasuk objek. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin. Nomor 3 ini kan grammar ya, basic. Zahwa, Dian, is there any question from here? Nggak ada, Miss. Oke, good. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini sudah terlihat ya. Itu ada last week Maria said I am preparing research. Oh, ininya masih ngikut. Miss hapus dulu. Ini nomor 4. Kita cari which of the following sentence is correct. Nah, ini masih sama ya. Grammar. Masih ingat tadi susunan grammar itu apa? Subjek. Ya. Don't. Iya. Verb, object. Ya, betul sekali. Nah, itu kan dalam konteks simple present sangat betul sekali. Tapi di sini kan ada kata kunci last week yang berarti dia itu past tense ya. Jadi ini ada kata kunci last week Maria said I am preparing my research presentation for the internal conference. Artinya ini merupakan kalimat yang secara langsung begitu ya. Kalimat secara langsung yang dijelaskan di masa lalu. Jadi dia itu pakai
Ini Miss tulis present continuous. Adik-adik masih ingat rumus present continuous itu apa? Ada last week, ada preparing. Present continuous, terus setelahnya present continuous, dia itu ke past continuous. Ini yang present continuous-nya yang ini. I am preparing my research presentation itu present continuous. Terus past continuous-nya itu yang teacher later reported this to principal. Nah, itu kan ada kata kunci preparing. Kita harus ini kan preparing. Yang bilang kan Maria. Jadi kira-kira yang mana nih? Antara A sampai E. Nah, cara jawabnya begini. Cari jawaban yang kata kuncinya itu sama seperti yang ada di bacaan. Nah, yang A ini jelas salah. Kenapa salah? Karena di sini prepares ini. Aduh, sebentar. Ini ya, prepares padahal di bacaan itu preparing. Ini jelas salah ya yang ini tuh. Yang Miss Bold kurang tepat. Nah, yang B di sini kan ada preparing ya. Preparing. Kira-kira betul atau enggak? Sama ya seperti yang di bacaan. Kemudian yang C di sini prepare nggak ada di bacaan, salah, kurang tepat. Yang D di sini ada Sama. preparing. Ya, betul. Bagus. Yang E nggak usah itu ya, karena di sini prepared alias nggak sama di bacaan. Udah kan lihat yang sama antara B sama D. Maria said she was preparing her research presentation. Dan yang D, Maria said is preparing her research presentation. Nah, padahal di sini tuh nggak ada kata is. Ini kata kuncinya diganti dengan last week yang berarti past continuous. Berarti dia digantikan sama was begitu. Jadi jawabannya yang tepat nomor 4 itu yang B. B. Iya, betul. Kenapa kok yang B? Kenapa kok nggak yang D? Padahal sama-sama. Nah, di sini kenapa kok yang B nggak yang D? Di sini tuh Maria said she is preparing her research presentation. Logikanya begini. Maria berkata dia sedang mempersiapkan presentation. Nah, padahal di sini tuh Maria sendiri yang bilang kalau yang ini Maria sedang mempersiapkan presentation kemarin. Itu lebih tepat yang B karena di sini tuh ada kata kunci kemarin. Taunya kemarin dari mana walaupun tidak ada keterangan waktu dari kata was. Was Wah. itu past continuous. Mungkin Zahwa ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Miss. Oke, good. Nah, nomor 5 di sini. Ini Miss hapus ya. Kemudian untuk yang nomor 5 di sini, oke. Kira-kira Zahwa soalnya yang mana? What is the main emphasis of this passage? Okay, really good job, nice. What is the main emphasis of this passage? Itu betul sekali ya soalnya. Berarti kan kalau mencari main idea, kalau nggak ada di kalimat awal, berarti ada di kalimat terakhir. Bagaimana cara mencarinya? Oke, mari kita cek di kalimat awal ya. Di sini kalimat awalnya itu ada ini. By the time the new library was officially open, students had already borrowed digital research provided by school online system. Kemudian yang kalimat terakhirnya itu ada the text suggests the traditional facilities too important may not always be the primary source of knowledge in the modern era. Kira-kira yang mana? Kalau yang A itu jelas salah ya. Student no longer need a library for longer. Padahal di sini itu ada new library was official open. Nggak mungkin dong kalau siswa itu tidak membutuhkan perpustakaan. Begitu logikanya. Yang B, online research are increasingly utilized before cycle facilities. Bisa jadi karena di sini ada kata kunci di digital research and system ini. Kemudian yang C, libraries remain the only reliable source of knowledge. Ini masih secara umum ya, tidak ada tanda-tanda di kalimat awal ataupun di kalimat akhir. Kemudian yang D, digital research are less effective than pointed to. Di sini tidak menjelaskan itu sama sekali. Yang A, students are reluctant to adapt to technology. Padahal di sini teknologi itu sudah digunakan. Jadi jawabannya yang tepat yang mana? Zahwa and Dian. Yang B mungkin. Iya, betul sekali. Good job, Zahwa. So the right answer is B, online research. Nah, ini kan ada online digital. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya nomor 5 itu yang B. Is there any question from you, Zahwa and Dian? Ada pertanyaan mungkin Zahwa and Dian?
Eh, sejauh ini sih belum ada ya. Oke, oke, good. Mari kita lanjutkan nomor 6 ya. Nah, yang nomor 6 ini kira-kira soalnya yang mana ya? Hmm, what is the most appropriate internal pharmacological management for this patient? Nah, ini ya, what is the most appropriate ini? Betul sekali, Zahwa. Thank you for helping me read the soal. The answer. Oke, cara cepat jawabnya gimana? Di sini kan yang ditanyain pasien, what is the most appropriate initial pharmacology management for this patient? Bagaimana penanganan pasien begitu ya, nomor 6. Jadi, ini kita cari kata kuncinya. Ada pharmacological, kemudian ada lagi initial pharmacological management this patient. Nah, kata kuncinya ada itu ya, pharmacological, kemudian appropriate juga. Kira-kira ini jawabannya yang mana? Ini berkaitan dengan pasien hipertensi ya. He reports family history cardiovascular disease, overweight, his blood pressure consistently. Ini considering the ini ada kata kunci hipertensi. Nah, di sini ada A sampai E. Yang A itu artinya lifestyle modification only, yang berarti tentang kehidupan yang dimodifikasi. Padahal di sini tuh teksnya tentang apa? Tentang pharmacological management kehidupan ya, bukan tentang lifestyle. Kalau tentang lifestyle itu pasti ada makanan, minuman, olahraga, seperti itu. Kemudian di sini itu ada thiazide diuretics. Ada yang tahu thiazide diuretics? Itu tuh artinya sama seperti terapi hipertensi, seperti itu ya. Kemudian yang C itu ada beta blockers at first line therapy. Itu ada beta block sebagai terapi pertama. Kemudian yang D di sini itu ada calcium channel blockers. Jadi itu ada kalsium. Kemudian yang E high dose stains immediately. Jadi itu ada dosis yang tinggi. Jadi cara bacanya, cara jawabnya gimana? Ini biasanya menggunakan logika, tapi ini mungkin tidak akan keluar ya soal seperti ini karena ini tuh berkaitan dengan kesehatan yang menurut Miss ini sangat dalam. Biasanya perawat-perawat begitu ya. Jadi untuk pasien hipertensi itu tidak membaik dengan gaya hidup yang kurang sehat. Jadi obat awalnya biasanya itu ada di thiazide diuretik seperti itu. Kalau lifestyle itu kan jika gagal ya. Terus ini mungkin ada kata kunci lifestyle di sini. Tapi dalam paragraf ini dia tidak menjelaskan lifestyle secara keseluruhan. Dia hanya menjelaskan tentang farmakologi seperti itu. Jadi jawaban yang untuk pertama itu yang tepat yang B. Ini mungkin soalnya agak susah melenceng ya, nggak ada di bacaan. Ini yang tahu hanya kayak anak-anak kesehatan seperti itu, karena itu ada kata kunci, ya kan? Is there any question from here? Jadi untuk soal nomor 6 ini menurut Miss tingkat kesulitannya sangat sulit sekali karena ini tidak ada di bacaan dan harus mengetahui pengetahuan kesehatan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada, Mias. Oke. Lanjut nomor 7. Oke. Lanjut ke nomor 7. What type of research design is most appropriate to classify this study? Nah, di sini itu ada type of research design ya. Jenis-jenis dari research atau penelitian. Jadi ini sama seperti nomor 6 tadi ya, agak sulit begitu. Harus orang yang berkaitan dengan bidang tertentu. Kan di sini nggak ada jawabannya nih, kayak cross-sectional study. Apakah kalian sudah diajarkan mungkin di pelajaran SMA? Sedikit-sedikit ya? Atau belum? Belum, Mias. Nah, jadi untuk soal nomor 6, 7, mungkin sampai bawah nanti, itu kayak bidang-bidang tertentu aja ya. Oke, ini ada cross-sectional study. Miss akan jelaskan, ini tuh seperti satu waktu saja, penelitian yang satu waktu saja. Misalnya kayak gini. Dalam waktu sebulan, itu Zahwa meneliti bagaimana terjadinya hujan. Nah, urutan terjadinya hujan itu kan banyak.
ada pengumpulan air, kemudian ada air yang dibawa oleh awan seperti itu. Nah, karena ini waktunya hanya satu waktu, dalam waktu 1 bulan, jadi dalam penelitian air, pengumpulan terjadinya hujan itu mungkin hanya sampai 2 atau 3 step, tidak sampai selesai karena itu waktunya yang terbatas. Itu yang penelitian yang A ya. Kemudian untuk yang B itu berdasarkan hasil. Misalnya kan masih sama tadi penelitiannya kayak penelitian terjadinya hujan. Misalnya kalau awannya mendung itu sudah pasti hujan atau belum, seperti itu. Nah, beberapa hasil menunjukkan awan mendung itu belum tentu hujan, seperti itu. Kemudian untuk yang C di sini itu ada randomized control trial, yang berarti ini secara acak ya menelitinya, atau random alias tadi kan ada pasti sama contoh konteksnya itu terjadinya hujan. Semisal mendung, kemudian sudah terjadi rintik-rintik hujan alias hujan gerimis seperti itu, apakah akan menyebabkan banjir? Seperti itu kan secara acak. Kemudian di sini tuh ada cohort study. Nah, kalau cohort study itu mengikuti dari waktu ke waktu. Jadi kayak tadi masih sama konteksnya penelitian turunnya hujan. Misal tahun lalu meneliti mendung itu belum tentu hujan. Kemudian tahun depan itu meneliti hujan, mendung itu pasti hujan. Kemudian tahun depannya lagi. Jadi untuk cohort study itu hasil yang terbaru. Kemudian untuk yang meta-analysis, ini tuh berdasarkan dari meta-analysis itu teknologi AI biasanya. Pemetaan teknologi AI begitu. Bisa menggunakan teknologi AI ataupun teknologi lainnya. Nah, soal nomor 6 sama nomor 7 itu berdasarkan pemahaman yang mungkin dari itu ya, dari yang memahami ini. Jadi ini sangat sulit sekali karena ini mungkin belum diajarkan kan ya di materi-materi sekolah untuk nomor 7 ini. Nomor 6 dan nomor 7 tadi, apakah sudah diajari? Ini tuh hanya orang-orang tertentu dalam bidangnya yang memahami begitu. Misalnya untuk penelitian-penelitian seperti ini, mungkin kalian sudah diajarkan dengan penelitian-penelitian yang sederhana begitu. Itu ya untuk nomor 7 jawabannya yang D, dari waktu ke waktu. Kenapa kok yang D, dari waktu ke waktu? Nah, ini ada kata kunci. The study design involve following the same children for 5 years. Nah, ini dari 5 tahun. Berarti kan itu dari waktu ke waktu. Begitu. Iya, ada pertanyaan Kak Zahra? Nggak ada, Miss. Jawa ada yang bukan Zahra. Oke, ini yang nomor 8. Ini agak susah juga jawabannya kok. Oke, nanti kita lihat sampai nomor 10 jika masih sama. Misalkan pindah ke soal yang lain ya. Oke, untuk yang nomor 8 ini kan soalnya ada ini nih. Which diagnostic test provide the strongest confirmation of the diagnosis? Ini kayak soal kesehatan semua ya. Ini a 60 years old woman come with complaint of frequent urine, excessive thirst, and unexplained weight loss over the last 2 months. Jadi ada nenek tua umur 68 itu datang dengan komplain urinnya ini bermasalah, kemudian haus dan berat badannya itu turun selama 2 bulan yang lalu. Laboratory results show elevated fasting blood glucose at 180 milligrams per dl. The physician suspect type 2 diabetes mellitus. Which diagnosis test provide the strongest confirmation for the diagnosis? Nah, ini masih sama kayak tadi ya. Ternyata masih sejenis. Ini nih, ada kata kuncinya tapi di sini. Ini ada kata kunci fasting blood. Nih, berarti kira-kira carilah jawaban yang ada di bacaan. Kira-kira yang mana nih? Dian sama... Yang D. Iya, betul sekali. Yang D, good job. Begitu ya cara jawabnya. Nah, nomor 9. Ini ya. Which epidemiological measure is most suitable to determine the program success? Ini ya, mari kita cari. Ini ada case fatality rate. Di sini nggak ada kata kunci case fatality rate.
Kemudian ada prevalence rate. Di sini juga tidak ada kata kunci prevalence rate. Indicate rate, adakah yang, nah, incident rate, mortality rate, sama relative risk. Kira-kira dari A sampai E, manakah yang ada kata kuncinya di bacaan ini nomor 9? Hmm. Ini ya, wow. Nih, Oh, insiden. Berarti jawabannya oh. yang C. mana, Zahra? Yang C. Ya, betul sekali. Yang C. Begitu cara jawabnya. Mudah atau sulit, Zahra, untuk soal ini? Dan dia? Enggak. Agak So-so. sedikit sulit, Miss. Iya, lebih sulit dari biasanya ya. Iya. Oke, oke, it's okay. Setelah nomor 10 ini, we can move to the yang lebih gampang. Nah, ini untuk soal ya nomor 10 ya. Which principle of public health ethic is most relevant to justify the interventions? Nah, di sini ada beneficially, non-maleficent, justice, autonomy, sama utility. Ini ada during a healthy policy debate, policymakers are considering mandatory labeling of packaged foods to include calorie counts and sugar content. The intention is to encourage healthier consumer choice and reduce obesity prevalence. Nah, dari sini memang tidak ada kata kuncinya ya. Jadi, jawabannya yang mana kira-kira? Nah, beneficence itu sama aja kayak doing good. Manfaat. Iya, betul sekali. Manfaat atau doing good, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Terus kalau ini, non-maleficent itu artinya do no harm, artinya tidak lama sekali ya. Kemudian itu ada justice. Tahu kan artinya justice apa? Itu sama seperti fairness. Kemudian ada autonomy. Autonomy itu kayak kebebasan dalam memilih, freedom of choice. Kemudian di sini tuh ada utility. Ada yang tahu artinya utility itu apa? Iya, betul sekali. Itu ya, kira-kira ini yang mana nih? Ini, during a healthy policy debate, policymakers are considering mandatory labeling of packaged food include calorie counts and sugar content. Jadi itu ada perdebatan peraturan. Di sini itu terkait dengan packaging kalori, perhitungan kalori, dan gula. Berarti kan yang ini ya. Nomor 10 jawabannya yang A. Karena, kenapa kok yang A di sini? Karena di sini tuh ini nih. Policymaker are considering mandatory labeling of package, masih memikirkan bagaimana melabeli makanan itu jumlah kalori dan jumlah gulanya. Dan di situ kan melakukan kebaikan ya, masih apa ya? Mandatory labeling itu alias kayak mengawasi labeling makanan begitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Zahwa sama Dian, is there any question from here? Tidak, oke. Jika tidak, di sini Miss akan stop share dan Miss akan kasih soal ya. Sebentar, ini soalnya. Wait a moment, ini yang lebih gampang daripada than before. Because of, jadi gimana soalnya menurut Zahwa? Mana ini soalnya? Oh, ini. Soal yang mana, Miss? Sebentar, soal yang barusan tadi kita bahas. Ah, lumayan Oke, susah. iya, I see. Oke, ini Miss kasih itu ya. Kasih soal lagi yang ini. Can I share screen? Bolehkah Miss share screen nih soalnya? Ada 1 sampai 50, mungkin kita kerjakan 1 sampai 25 dulu. Sudah terlihatkah Zawa and Dia? Belum, Miss. Sudah. Iya, ini lebih gampang ya. Ini. Sebelumnya dikasih soal seperti ini ya. Iya, Miss. Oke, good.
Nih, kita lihat nomor satu, langsung aja ke soalnya ya. According to the text, Messi parents moved to Barcelona. Jadi berdasarkan teks, itu kan kenapa kok orang tuanya itu Messi pindah ke Barcelona gitu ya. Itu ada kunci jawaban, bukan kunci jawaban, because they were poor in Argentina, because they want Messi to successful in soccer. Nah, kita baca di ini nih. Kalimat paragraf pertama ini nggak ada ya, mungkin langsung ke paragraf kedua. Di sini ada nih. Lionel's parents were unable to pay for the treatment in Argentina. They decide to move to Barcelona, Spain. Kelihatankah kata-kata itu, kalimat itu, Zahwa Endia? Kelihatan, Miss. Oke, bagus. Yang ini ya. Yang Lionel Paragraf parents. kedua. Betul. Paragraf kedua, kalimat terakhir ya. Lionel parents were unable to pay for the treatment in Argentina. They decided to move to Barcelona, Spain. Dari kata kunci tersebut, kira-kira jawabannya mana? Because they were very poor in Argentina, because they wanted yang A, B, C, D, atau E, Zahwa. Itu ada kata kunci itu ya tadi. Were unable to pay. Jadi mereka tuh nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar kan otomatis kurang mampu. Ya, kurang mampu yang A. Betul. Benar. Tuh. Langsung ke nomor. Ya, oke. Diklik oke. Ini nomor 2 ya. What is the main idea of the third paragraph? Nah, kalau ini lebih gampang ya, soalnya daripada yang sebelumnya yang Miss kasih, betul bukan? Jawaban dia. Ya. Oke, untuk yang nomor 2, berarti kita langsung lihat ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini ada kata kunci in the 2003 until 2004 season when he was still only 16 years old, Messi made his first team debut in a friendly with Porto that marked the opening of the new Dragor Stadium. Itu ya kata kuncinya, atau mungkin kata kunci yang terakhir di sini. 2012, he are best player in the world with collect rebalance DR. Dari kata kunci tersebut, kira-kira untuk jawaban yang nomor 2 apa? He hasn't really attractive face, itu tadi tidak disebutkan ya. Lionel Messi is good player, kurang tepat. His best characteristics are on the foot, has competitive. Bisa jadi. Karena tadi untuk yang ketiga ini, nih menceritakan ini ya. Still 16 years old alias pengalaman Messi dari 2003, 2004 sampai 2012. Itu bisa jadi menceritakan karakteristiknya Messi. Appears to be quiet, good and modest person, bisa jadi. Yang he has long black no. Jadi antara si Andy yang mana kira-kira Zahwa? Yang C mungkin, Messi. Iya, yang C. Jangan ragu-ragu ya, nih, betul. Begitu, karena itu menceritakan dari 2003 sampai 2012, itu pengalaman Messi. Kok gini kok di? Oke, lanjut. Ini yang ketiga dan 4 ya. Ini kira-kira untuk bisa dilihat di sini ada Dear Sir or Madam. Kira-kira announcement atau mungkin letter. Kira-kira ini termasuk jenis teks apa, Zahwa? Dia? Ada Dear Sir or Madam. Apakah itu announcement? Apakah itu letter? Kira-kira teksnya teks apa? Announcement atau letter ya. Di sini ada kata kunci Dear Sir atau Madam, yang berarti itu announcement, letter. Ini ada Yours sincerely, Joan Gonzalez. Nah ini ya. The letter shows Miss Gonzalez strong disagreement with the newspaper claim that ini tuh ketidaksetujuan dalam newspaper yang mengklaim bahwa ya ada di kalimat pertama ini. I am writing to complain about an article in last Monday's newspaper.
School fails low-income children as the head teacher of one the largest junior high school in the city. I feel strongly that the article does not describe our school. Yang menceritakan bahwa kesalahan dalam suatu pemberitaan atau suatu artikel di sini ya. Di sini ada kata kunci that the article does not describe our school. Schools fail low-income children. Kemudian ada largest junior high school in the city. Jadi sekolah yang paling terbesar di kota. Kira-kira nomor 3, jawabannya mana? Nah, itu ada kata kuncinya kan, nomor 3 itu. Children from low-income family do not perform well in the official assessment. Kemudian yang B, the poor students in her school fail in national examination, kurang tepat. Yang C, her school only admits students from economical advantage family. Tidak juga ya, karena tadi tidak dijelaskan. Yang D, many of her students fail because of their parents low income, padahal tidak ya. Kemudian yang A, low income children are not as good as high income children, tidak sama sekali. Jadi kira-kira jawabannya yang mana, Zahwa? Dian. Yang Iya, betul sekali. Ini ada kata kuncinya ya, yang A. Nah, betul. Kemudian kita lanjut nomor 4. What is expected by Joan Gonzalez from Monday's newspaper? Kira-kira yang mana tadi ekspektasinya? Ini nih. Kan tadi untuk yang nomor 4 itu ada kata kunci ini kan di kalimat awal paragraf 1 ini nih. I feel strongly that the article does not describe our school. Berarti kan itu tidak berupa kenyataan, tidak mendeskripsikan tentang sekolahnya. Ya, jadi yang mana kira-kira, Zahwa? Bukan yang Kalau to explain more about that school itu kurang tepat. To fix information given, membenarkan informasi yang diberikan. Kemudian yang B itu conduct more research, berdasarkan dengan penelitian, nggak mungkin. Yang A itu present information based on fact, berdasarkan fakta. Kemudian yang E itu be responsible for the report. Kira-kira mana antara A, B, dan E? yang E. Yang mana? Yang A, B, atau E? Yang E. Yakin? Nggak yakin, Miss. Oke, mari kita lihat ini ya, kata kuncinya. Yang nomor 4 di sini itu ada ini. Nih, I feel strongly that the article does not describe our school. Gitu. Terus, itu kan kalimat yang pertama. Terus yang kalimat terakhir, ini nih. More realistically describe the true situation in our school. Kira-kira apa jawabannya? Ini ada kata kunci realistically. Kemudian true information. Kira-kira apa jawabannya nih, Zahwa? Ada kata kunci tuh. True berarti Ya, tadi kata kuncinya ada true information. Iya, betul sekali. Apakah betul yang A? Mari kita cek. Tadot. Ya, benar. Bagus. Nah, nih untuk yang nomor 5. Ini ya, ada susunan seperti ini, cara menjawabnya bagaimana? Nah, karena di sini nggak ada kata first atau second. Biasanya kalau ada kata first atau second itu berarti itu yang pertama, yang first tadi ya. Ini ada kata finally. Finally itu berarti yang terakhir. Ini yang nomor 3 terakhir. Kemudian kita cek nih dari pilihan yang nomor 2, yang A. A nomor 2, make sure to shape it as you want. Ini nggak relate yang A, salah, kurang tepat. Karena kok tiba-tiba yang pertama itu pastikan bentuknya itu seperti yang apa yang kau inginkan. Kemudian yang B, when the tree is older, wire is removed. Ketika pohonnya tua, lebih baik dihilangkan atau dipindahkan. Kurang tepat juga. Kemudian yang C, kurang tepat, langsung. Berarti jawabannya untuk yang nomor 5 itu antara D dan E. Ya, betul. Nah, ini yang nomor 5. You take a healthy young tree, almost all kind of tree will be possible. Kemudian 2. Make sure to shape it as you want, seperti yang kamu inginkan. Kemudian untuk yang nomor 1, then tie the branch with wire. Kalau yang ini, yang E, itu jelas salah, karena di sini
You take a healthy young tree, almost all kind of tree will be possible jika memungkinkan. Then tie the branch with the wire. Kayak tiba-tiba kemudian harus branch pohonnya dengan wire itu kayak kurang masuk akal. Jadi kan ini, kamu mengambil atau memilih pohon yang muda dan sehat, semua jenis pohon yang memungkinkan. Tentukan bentuk apa yang ingin kamu inginkan, kemudian ini 1 dan 6. Setelah after that give plenty of fertilizer and cut the branch regularly to be shorter, menjadi lebih pendek. Dan yang terakhir ini ada finally the bonsai will grow well. Kemudian bonsai akan bertumbuh secara baik. Nah, jadi jawabannya untuk yang nomor 5 ini yang B. Cara jawabnya begitu ya. Nah, betul. Ada pertanyaan sampai nomor 5, Zahwa? Nggak ada, Yan? Miss. Oke. Nah, ini nomor 6 ya. Use of formalin and other additive in foods. Mari kita lihat soalnya. Nah, ini nomor 6 ini kayak logika banget nih. Why is formalin dangerous for humans body? Kenapa sih formalin itu berbahaya untuk tubuh manusia? Tanpa harus kita membaca, harusnya kita tahu. Ini, it is not food preservative. It is not food preservative. Oke, yang B. It is disinfectant for human beings. Ya, memang. It's used to preserve biological specimens. It is 10% solution of formaldehyde in water. It is controlled widely from government. Kira-kira yang mana nih? Kita bisa coba. Kok Anda pernah menjawab soal ini? Oke, ini nih ada kata kunci ini nih. Food has been a serious for tourism. Ada digunakan untuk biologi, dia juga untuk food preservative ya, preservative. Oke, jadi antara food preservative sama biologi. Ini ada kata kunci ini juga, preserve biological specimen, seperti itu. Kira-kira kata kuncinya yang mana? Jawabannya A, B, C, D. Padahal itu tadi food preservative ya. Kemudian disinfectant for human nggak ada. Tadi preserve biological specimen itu ada. Ini 10% solution of formaldehyde in water. With ya juga ada, tapi dia sebagai disinfektan. Kemudian untuk control partly from government. Kira-kira yang mana nih, Zahwa? Is not food preservative. Yakin? Apa? Is not food preservative. Mari kita baca ya tentang food preservative di sini. Nah, di sini tuh ada dangerous preservative in food. Padahal di sini it is not food preservative. Padahal di sini itu ada preservative in food. Ayo, jangan terkecoh itu ya. Di sini kan is not food preservative. Padahal di bacaan itu adalah preservative in food. Begitu. In food. Kurang tepat yang A. Jadi jawabannya mana? Betul deh. It is not food preservative, sama nih. Dus, it is not for food preservative. Ini loh, yang Miss itu kelihatan? Ya, kelihatan, Miss. Iya, ya. Harusnya betul ya, yang ini yang A, coba. Tapi ini salah, mungkin bisa yang A, atau mungkin coba yang ini ya. It's used to preserve biological specimens. Ini kan ada kata disinfektan or to preserve biological specimen yang C. Sebentar, Miss loadingkan. Jawaban nomor 6. Seharusnya yang A itu tepat, tapi mungkin ada yang lebih tepat lagi. Oke, yang C. Nah, ya. Jadi, untuk jawabannya itu, kenapa kok nggak yang A? Padahal di sini sudah terlihat jelas. Thus, it is not for food preservative. Kemudian, kenapa kok malah di sini kunci jawabannya yang C? Nah, karena sebelum kata thus, it is not for food preservative, itu ada kata kunci preserve biological specimen, yang jadinya itu dia bukan untuk makanan, tapi dia untuk biological specimen. Makanya jawabannya di sini untuk yang nomor 6 itu yang C yang tepat. Gitu ya, Zahwa and Dian.
Bagaimana? Iya, jadi jawabannya yang C. Apakah sudah membaik sinyalnya Zahwa? Kita lanjutkan untuk yang nomor 7. The main idea of paragraph 2. Nah, masih ingat tadi main idea itu apa? Ide pokok. Good. Nah, ini paragraf gue ya. The second reason is that three, it is not tight control from the government. Berarti kita harus cari kata kunci yang pertama ada government, kemudian ada tight control, kemudian ada reason. Dari ketiga itu ya reason, tight control sama government. Nah, kira-kira untuk yang nomor 7A, adakah kata kunci tersebut dari ketiga tadi? Nggak ada. Oke, yang B ada kata kuncinya? Ada. Oke, Government. bagus. Yang C ada kata kuncinya? Eh, Ada ini control ya. Weak control, tapi padahal tadi itu ada tight control, TIGHT. Tapi di sini weak, berarti tidak sama. Kemudian untuk yang D sama E, adakah kata kuncinya? Nggak. Enggak, berarti ini ya, yang B ada kata kuncinya, dia banyak. Selain government, dia juga ada control. Mari kita cek. Nah, betul kan? Begitu cara mengerjakannya ya. Jadi, kalau misalnya kayak udah bingung banget, terus kayak nggak tahu ya jawabannya yang mana, bisa langsung cari kata di Kunci. jawaban yang paling banyak ada di bacaan kalimat. Kayak gitu ya caranya. Ada pertanyaan mungkin Zahwa, Endian sampai sini? Belum? Nggak ada, Miss. Oke. Nomor 8 ya. Nih, based on the facts above, the writer suggests that, nah ini ya, kira-kira ini langsung pakai logika aja bisa nih. Berdasarkan fakta di atas, penulis memberikan sugesti bahwa, itu yang A bisa dilihat, people have to avoid consuming formalin in their food, alias menolak untuk mengkonsumsi formalin di makanan. Kemudian untuk yang B, the use formalidehyde is necessary to control the food, alias penggunaan formalin itu penting untuk mengkontrol makanan. Yang C, people should add 10% solution of formalin in water. Yang D, enggak. Kira-kira yang mana nih jawabannya, Sahwa? Yang yang A. Ya, betul sekali. Kalau yang nggak gini, bisa ya pakai logika. Nah, betul. Nah, Oh, ini nih, coba nomor 9 sampai 12. Boleh dikerjain dulu, Zahwa. Tapi soalnya kok kayak gini. oke. Seperti menggunakan tips trik seperti yang Miss kasih tadi ya. Cari kata kunci di jawaban A sampai E itu yang paling banyak di bacaan. Bentar, kita lihat dulu soalnya nih. What is the purpose of the text? Nah, di sini lihat jenis teksnya. Gimana caranya lihat teks kayak gini? If someone is having a nosebleed, your priority is to control the bleeding and keep their airway open. Tadi kan ada jenis teksnya ada 4. Ada descriptive text, narrative text, recount text, dan yang terakhir itu apa? Ada yang Analytical. apa? Yang terakhir analytical, Miss. Ya, betul. Nah, kira-kira nih, itu tadi ada kata kunci itu, jawabannya apa? Kalau to describe itu descriptive text, to provide atau membuktikan itu biasanya analytical itu ya, atau argumen. Report itu di konteks, illustrate itu narrative text. Kira-kira ini yang mana? Inform itu information text atau announcement text. Nomor 9 itu, if the bleeding is served or if it lasts more than 30 minutes, call for medical help. Oke, boleh dikerjakan dulu 9 sampai 12 ya, nanti kita bahas bersama. Jangan lupa nanti kalau mau scroll bilang ke Miss ya. Oke, ini kasih Miss kasih bacaannya dulu. Gunakan tips trik seperti yang Miss tadi ajarkan. Baca soalnya dulu, terus habisnya gitu, sekiranya bisa dijawab menggunakan logika, dijawab pakai logika berdasarkan jawabannya, sekiranya tidak, bisa cari jawaban yang paling banyak kata kuncinya di bacaan, gitu. Sudah ini membacanya? Sudah, Miss. Oke, it's kok. Ini scroll ke bawah. Sampai sini ya tadi, Zahwa.
Ya, Oke. minta mereka untuk duduk, jangan kembali. Jeda hingga berhenti. Dorong, dorong. Yang Miss. Betul. Mari kita cek. Benar. Sudah terlihat kan itu ada benar gitu ya cara jawabnya. Apakah Zawa menerapkan seperti yang Miss bilang tadi? Ya, Nah, kemudian nih nomor 10, the text is most useful in condition apa nih kira-kira? Kalau nanti scroll ke atas, nanti Miss bisa scrollin ke atas ya. Mau di scroll ke atas, Zahwa? nggak usah, Miss. Oke, oke. Ketika Miss Nos yang cannot control. Yang A juga, Miss. Yang mana untuk nomor 10? Yang blending cannot be Mari kita cek. controlled. Yang A. When the bleeding cannot be controlled, artinya ketika darahnya itu nggak bisa dikontrol ya, atau tidak bisa dikondisikan. Nih, kita lihat nih. If someone is having a nosebleed, your priority is to control the bleeding and keep their airway open. Ini ada kata kunci to control the bleeding ya, masih bisa dikondisikan berarti. Kemudian, sedangkan jawaban yang dipilih sama Zahwa tadi, yang ini. Yang A, when the bleeding cannot be controlled, tidak bisa dikondisikan. Apakah tepat, Zahwa? Padahal yang awalnya di sini priority is control the bleeding, alias tidak mengkondisikan. Iya, berarti kurang tepat ya. Jadi ya. jawabannya apa kira-kira Zahwa untuk yang nomor 10? Untuk yang di Venus blend. Iya, betul sekali. When the nose bleed just occur. Jadi jangan terkecoh sama seperti tadi ya. Ini nih. In case of nose bleeding, if person speaks, kalau darahnya keluar, kalau orangnya ngomong gimana? Gitu ya. Nomor 11. Ya. Perlu ke atas, Zahwa atau Dian? Darahnya langsung hidup. Yang E, Miss. Untuk nomor 11? Iya. Let's again. Coba-coba. Cloud will not form. Mari kita cek. Yakin nomor 11 yang A? His, her nose bleed again. Itu di situ ada kata kunci in case of nose bleeding if person speaks. Jadi ketika darahnya keluar, kemudian personnya ngomong ini nih. Encourage them not to speak, swallow, cough, spit, or sniff because this may break old clothes that may have started to form in this cloth. Ini nih. Get them to learn forward, not backwards, to make sure the blood drains or through their pulse every 10 minutes until bleeding stops. Terus kita lihat atasnya lagi. Get them to sit down, not lie down, as keeping nose above the heart will reduce bleeding. Oke, jawabannya mana tadi? Yang D. Yang D apa? Atau yang A? Yang A. Oke, kita cek. Loh, kurang tepat jawabannya. Oke, nomor 11 mungkin jawabannya yang tepat yang D ya. Her atau his blood clot will not form. Ini nih. Benar.
In case of nose bleeding, if person speaks, nah ini kan ada kata kunci clot ya, CLOCT. Mari kita lihat yang CLOCT. CLOCT. Mana tadi? Nah itu. CLOCT mana tadi? If bleeding serve, call for medical. Encourage them to not speak swallow if because may break the clothes that may have started in front. Ini ya? Iya. Oke, good, Zahwa. Kemudian yang 12 mungkin. Titik-titik, to make sure the blood drains out. Ada yang tahu artinya drain out itu apa? Drain out itu artinya seperti bukan portray, di max, stream, project itu proses. Iya, berarti antara D dan E, yang mana antara D dan E, stream and process? Iya. Drain out itu keluar, berarti kalau proses kan itu memproses ya, alias kayak masih ada step-stepnya begitu. Jadi jelas jawabannya untuk yang nomor 12 yang Stream. Yang D ya, yang stream. Stream itu sama seperti drains out. Oh. Iya, begitu. Nah, travel kan nggak mungkin. Portray itu nggak mungkin. Remake itu kayak memberi nama. Iya, betul. Kalau proses itu memproses seperti ada proses-prosesnya begitu. Terus nomor 13, ini webcam make Alaska Bears Accessibility Magnesium Associate Press. Ini tuh tentang webcam. Berarti untuk nomor 13 ini mendeskripsikan jenis teks apa untuk nomor 13 ini sampai 15, Zahwa and Dian? Webcam makes Alaska. Jadi ini descriptive text. Nah, ini nomor 13. What is the text about? About a video display of Katman bears for computer and smartphone, the life of Alaskan bear in the natural habitat. Yang mana itu? Ini ada kata kunci webcam makes Alaska bears accessibility magnesium. Atau mungkin ini nih di paragraf terakhir. Ini ada accessibility anyone with access to computer and smartphone, a table device would say. Ini ada webcam, kata kuncinya, kemudian ada access to computer sama smartphone. Kira-kira yang mana? Ada kata kunci webcam, kemudian ini ya ada kata kunci webcam, terus computer sama smartphone. Yang mana kira-kira? Yang antara yang A sama yang B. Iya, bagus nih. Yang A, video display of Katmai bears for computer and smartphone. Ada the life of Alaskan bears in the natural habitat. Jadi tentang kehidupan Alaskan alias beruang Alaska di habitat aslinya. Iya. Apakah tentang itu mungkin? Mari kita lihat. Nah, padahal di sini itu ada tulisannya gini. Webcam makes Alaska Bears Accessibility Magnesium Associate Press Anchorage Alaska C-Text Tuesday July 24 bla 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 ini ya. Terus yang kedua di sini a new video. Ada video. Kemudian without having to go there, you will able to watch mature bears compete salmon at Brook Falls. I think it is unparalleled opportunity for people to get front row seat of the live bears of Brook Camps. Nah, ini kira-kira tentang bear atau webcam-nya? Tentang webcam. Ya, jadi yang mana Zahwa? Yang A. Iya, betul sekali. Karena di sini ada kata kunci video, sama seperti yang di sini. Nih ya, yang paragraf terakhir ada computer, smartphone, kemudian di sini ada webcam.
Kemudian yang di atasnya tadi juga ada video tadi ya. Jadi jawabannya yang A. Mari kita coba ini. Nah, betul. Oke. Kemudian yang nomor 14. It is proudly stated in the text that membanggakan dari kalimat tersebut bahwa di teks tentang apa, ayo? Web can enable use to see bears live in nature on computer or smartphone. Atau yang mana? Yang C. We can use the new video to shoot bear without going to their habitat. Ayo, yang C ini artinya gini loh. Kita dapat menggunakan video untuk memvideo beruang tanpa pergi ke habitat. Memangnya bisa video tanpa pergi ke habitat? Nggak bisa. Hmm, Yang mana, ayo? jadi Nah, cara jawabnya sama seperti tadi. Kan tadi ada kata kunci komputer, smartphone, sama video. Kita lihat nih. Di sini dari ketiga kata kunci yang paling banyak di sini yang mana kata kuncinya? yang komputer, smartphone, yang di E. Iya, betul sekali. Begitu ya cara jawabnya. Webcam enable use to see bears live in nature on computer or smartphone. Jadi webcamnya itu bisa digunakan untuk melihat beruang hidup di natural alam, bisa dilihat di komputer ataupun HP. Nah, begitu cara menjawabnya. Carilah kata kunci yang paling banyak, itu pasti jawabannya. Begitu kalau soal TKA. Nah, ini yang nomor 15 ini anonim ya. Tidak dite, to what mature bears compete for salmon at Brook Falls. Nah, kira-kira kan misalnya nih, cara mengerjakan soal seperti soal nomor 15. Di situ ada compete for salmon. Biasanya, kalau kalian lihat, beruang sama salmon itu, kan beruang itu kayak ngambil-ngambil salmon gitu ya. Berarti kan nggak mungkin hiu, defeat atau defend, atau kill. Nggak mungkin kan dia langsung nyakar gitu, langsung mematikan. Tapi kira-kira apa? Kira-kira yang nomor Yang 15? A. Ya, yang fight. Bertarung untuk menangkap, bukan bertarung sih, kayak mempertaruhkan untuk menangkap salmon gitu. Oke, dua lagi ya. Ini nomor 16-17, ini kan jelas announcement ya. Nah, kalau announcement itu berarti jawabannya itu udah pasti what is the text about? Itu ada di paragraf awal atau di paragraf akhir. Nih, boleh dibaca dulu. Ini ada kata kunci CBT. CBT ya. Kemudian untuk kalimat terakhirnya ini ada kata kunci contribution. Ini kalau penutup ini yang paragraf terakhir enggak. Kemudian yang ini CBT. Ada kata kunci CBT, kompetensi akademik, CBT training held by MGMP gitu kan. Itu kata kuncinya. Mari kita lihat adakah yang wow, semua ada kata CBT-nya ya. Itu ada the instruction of using CBT for tes kompetensi akademik. Enggak ya, karena di sini bukan hanya instruksi saja, tapi dia juga mengumumkan bagaimana cara menggunakan CBT. Yang B, legal notification for using CBT in kompetensi akademik. Ini ada di bagian B. This announcement is legally made based on the instruction of the local authority. Yang C, the CBT training invitation for teacher in West Java. Mengundang guru untuk mengikuti CBT training di Jakarta Barat. The importance of using CBT for test. Pentingnya menggunakan CBT. Di sini nggak ada pentingnya menggunakan CBT. Kemudian ada the announcement of new regulation on CBT for test kompetensi akademik. Padahal CBT juga nggak baru. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Boleh dibaca dulu ini nih. Due to the Education Ministry decree mentioned that all students, especially in government high school, are obligated to take final exam or test competency academic on computer, we are expectedly eager to invite all English teachers. Ini ada kata kunci invite all English teachers. Kira-kira yang mana nih, Zawa and Dian?
Tadi ada kata kunci invite English teachers. Berarti yang mana? Hmm, Pemberitahuan. Iya, berarti ya Yang B. really the legal notification. Eh, eh, Ini nih, ada kata kunci expectedly invite all English teachers to come and join CBT training. Yang mana kira-kira? in yang mengundang guru ke West Java. Iya, iya, betul sekali. Berarti untuk yang nomor 11 ya. Yang C. Betul, ya, betul. Yang C. Kemudian yang ini nih, nomor 17 yang terakhir ya, karena the time is up. A teacher Ya. should bring titik-titik beside a laptop, cable, roll, a flash disk, and modem in the training. Kira-kira yang mana? In CBT Training Innovation, a legal letter, atau mungkin a manual complete paper based test. Eh, Ini nih, kan sudah ada laptop, kabel, flash disk, sama modem, yang kurang apa kira-kira? Yang harus dibawa. Kalau yang training invitation, nggak mungkin karena gurunya sudah pasti hadir. Kalau legal letter, karena itu undangan kan pasti dibawa. Kemudian kalau identity card, itu pasti semua dibawa. Kalau CBT software, karena itu termasuk CBT, pasti itu bakal ditunjukkan ke para guru ya. Para guru nggak usah install yang software itu. Jadi jawabannya untuk yang nomor D. 17. Iya, betul. Yang D. Yang D. Loh. Kok nomor 17? Wait. Yang apa jawabannya kira-kira? Bring a manual CBT. Kurang tepat ya yang D. CBT Training Innovation. Manual complete. Atau identity card. Apakah terlihat? Aduh, ini jadi seperti ini. Oke. Mungkin because the time is up untuk nomor 17 dan sampai nomor 50 nanti, Miss akan kirimkan linknya, adik-adik bisa mempelajari itu ya. Nah, sebelum itu, apakah ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Mau nanya yang apa, Miss? Yang Iya, kan ada tadi 4 jenis teks, deskriptif, iya. recount teks, naratif. Cara untuk cepat menentukan jawabannya kalau tergantung teks tersebut. Misalnya naratif, kata kuncinya apa, kayak gitu. Oke, Coach akan, Miss akan share screen kembali ya. Ini. Nah, jadi kalau deskriptif teks, itu pasti teksnya itu panjang begitu ya. Apakah sudah terlihat, Zahwa? Belum. Belum, Miss. Wait. Masih loading. Itu ada deskriptif teks, recount teks, naratif teks, sama procedure teks. Nah, kalau deskriptif teks itu pasti itu mendeskripsikan orang, tempat, atau benda. Kata kuncinya kalau di pilihan ganda itu pasti jawabannya to describe, begitu ya. Kalau deskriptif teks itu kata kuncinya ini, dia mendeskripsikan orang, tempat, ataupun benda. Dia itu kalimatnya, paragrafnya itu panjang, biasanya cuma 2 paragraf. Itu untuk yang deskriptif teks. Terus kalau recount teks ini kan pengalaman yang telah terjadi peristiwa lampau, misalnya kayak History of Indonesia, seperti itu. Cerita-cerita lampau, dia menggunakan past tense. Dia menggunakan kata kunci once upon time. Kalau ada kata kunci once upon time, itu antara recount sama naratif. Lah, bedanya apa nih? Kalau recount itu kan menceritakan tadi, history kayak kemerdekaan Indonesia, itu namanya recount text. Kalau naratif text itu biasanya kayak cerita-cerita fiksi, non-fiksi. Kayak dongeng. Iya, legenda itu naratif text. Kalau procedure text itu langkah-langkah cara membuat mie, cara menyalakan laptop, seperti itu. Kalau analytical exposition itu ada banyak banget itu apa paragrafnya, yang paling banyak itu analytical exposition karena itu berdasarkan paragraf argumen pendapat penulis ataupun paragraf yang berdasarkan
fakta. Begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin Zahwa? Ini Miss kirimkan filenya ya, mungkin biar bisa dipelajari. Ya, Miss.